yang kami kasihi adik-adik panti asuhan Anak Gembira. Mana suaranya adik-adik? Tepuk tangan dulu adik-adik panti asuhan. Saya kalau berdiri bersama orang-orang yang kesepian di tengah-tengah keramaian, quote unquote ya, biasanya saya selalu merinding gitu. Entah kenapa saya suka gitu. Orang-orang yang kesepian di tengah-tengah keramaian itu seperti adik-adik yang di panti asuhan. Yang kami kasihi pengkhotbah sekaligus pengelola panti asuhan Anak Gembira, Pak Besri Ritonga bersama Ibu Eni Nenggolan, juga dua pengelola panti asuhan lainnya, ada Pak Simangun Song ya, Pak Jandri ya. Yang saya hormati Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut, Kakanda Dr. Tuahman Franciscus Purba, MKes, spesialis anestesi. Ini termasuk orang yang saya amati di DPRD Sumut sekarang ini agak luar biasa. Gerakan sosialnya dan gerakan politiknya. Karena belum beberapa hari lalu November beliau dengan fraksinya bagi sembako sama kami wartawan. Jadi itulah, tepuk tangan dulu buat Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut. Ini abang saya ini dari periode lalu DPRD Sumut, teman saya diskusi juga ini, guru saya juga. Kadang-kadang saya berbicara sama dia, banyak ilmu yang saya dapat. Dia memberi inspirasi, motivasi. Coba inilah, coba inilah. Saya tak terpikir jadi terpikir gitu. Tepuk tangan dulu buat Abang Da Robert Lumban Tobing, SEAK MSI, Sekretaris Partai Gerindra Provinsi Sumut. Artinya tangan kanan Pak Gus Irawan. Kemarin saya telepon beliau, abang harus datang. Masih di Jakarta dia. Ya, saya akan datang. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial yang dalam hal ini diwakili Pak Dofar Sagala beserta Ibu. Yang saya hormati ini ada 3 purba jadi ini ya. Saya jadi purba, saya dibuat Bang Robert tadi. Aduh, gara-gara 3 purba ini, dari Polsek Deli Tua purba, dari perwakilan camat purba, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut purba juga. Tepuk tangan dulu untuk 3 purba di sini. Jadi saya bisa singkat 3P ini sekarang ini ya kan. Yang saya hormati perwakilan Pak Camat, perwakilan Pak Kapolsek, Pak Purba juga, dan ini dia tulang saya juga ini, Ulam Nababan, Kasubag Protokol DPRD Sumut. Singkatnya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, yang nggak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan yang saya banggakan juga teman-teman panitia, khususnya pengurus kaji unit DPRD Sumut dan anggota. Saya mohon berdiri dulu semuanya. Tak banyak memang kami yang mau berkesempatan hadir, karena ada yang menikah dalam waktu dekat juga tidak bisa hadir, ada yang keluar daerah. Mohon kawan-kawan, inilah yang hadir saat ini. Cuman ini semangat kaji. Terima kasih kawan-kawan. Inilah teman-teman yang berjuang dalam kegiatan ini, dalam kesempatan sore hari ini. Pertama, sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya karena kekuatannya jualah kita dimampukan berkumpul di tempat yang sederhana ini. Kenapa saya bilang sederhana? Karena lihatlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tempat kita dengan tenda, kursi, apa yang ada. Saya
seminggu lalu sudah diskusi sama Pak Ritonga, sama Bu Eni. Kami nggak punya uang loh Bu. Modal kami cuma semangat. Nggak ada uang. Artinya apa? Memang keterbatasan. Dan panitia yang dibacakan oleh ketua panitia tadi, memang akhir November tanggal 26 kita bentuk panitia ini. Jadi persiapannya nggak sampai sebulan pun, hanya hitungan 19 hari. Jadi sepantasnya kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita bisa berkumpul di tempat ini bersama anak-anak yatim piatu untuk berbagi kasih dalam perayaan Natal bersama Panti Asuhan Anak Gembira. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau flashback sedikit dulu tentang kaji ini. Mungkin ada orang bertanya-tanya, kaji itu kok apa sih, kan gitu. Jadi tahun 2004 saya sudah bertugas di DPRD Sumut meliput. Kebetulan saya wartawan. Tahun 2004 saya meliput. Sebelumnya saya di Polonia. Waktu itu belum pindah bandara. Sebelumnya saya di Polonia. Dipindahkan sama kantor saya ke DPRD Sumut. Saya kebingungan masuk gedung DPRD Sumut itu. Ini belum gedung baru, masih gedung lama. Tapi pun demikian, yang namanya tempat baru kita macam berusaha masuk kota toh. Keheranan, kebingungan gimana ini gitu. Lalu apa yang terjadi sama saya membuat saya kasihan anak-anak yang lain loh, kalau ada wartawan baru kebingungan macam saya beberapa bulan, beberapa tahun gitu. Dan kekuatan wartawannya itu tidak ada yang sifatnya apa gitu, mengorganisir secara kolektif. Sampai beberapa tahun saya kesepian di tengah-tengah keramaian di DPRD Sumut itu. Waktu itu ketuanya Saleh Bangun, Pak Saleh Bangun masih 2004. Akhirnya saya berpikir-pikir, kalau ada orang baru nanti di DPRD Sumut ini meliput, kebingungan juga kan, kasihan. Barulah coba bayangkan 2004 sampai 2017, 13 tahun saya bisa memikirkan itu. Saya kumpulkanlah beberapa orang yang mau, yang nggak mau nggak saya paksa juga. Wartawan-wartawan saya ajak, bagaimana kalau kita dirikan ini? Negara ini menjamin rakyatnya berserikat dan berkumpul sesuai pasal 28. Oke, kata kawan-kawan. 2017 tanggal 26 Januari itu kita dirikan dan visinya yang pertama adalah menjadi media silaturahmi terhadap jurnalis. Dan visi itu sudah terselenggara walau umur kaji tanggal 26 Januari 2021 ini 4 tahun sudah terlaksana. Orang-orang baru itu tidak lagi kesepian di tengah-tengah keramaian. Ketika dia datang ke DPRD Sumut, sudah kita rangkul, bahkan mencari kaji. Saya puas, saya bangga. Kepuasan saya di situ saja. Akhirnya kita sepakat ini kita coba kembangkan, dikukuhkanlah ini dengan akta notaris, kemudian dikukuhkan oleh SKT Mendagri tanggal, kalau nggak salah itu bulan Agustus 2019 kemarin, baru 1 tahun lalu. Jadi puji Tuhan, badan hukum organisasi ini juga sudah ada. Pun demikian, sebelum badan hukum ini ada, kita sudah melakukan berbagai kegiatan yang positif. Dan kegiatannya tetap menyasar orang-orang yang kesepian di tengah-tengah keramaian. Ketika ini berdiri, kami sudah ke Panti Asuhan Al-Wasliyah pada saat Lebaran. Kalau nggak salah saya 2018, anak panti asuhan sebanyak 106 orang kami santuni seperti ini juga Bu Eni, Pak Besri. Seperti ini kami lakukan di situ 2 hari sebelum Lebaran. Apa kata Ustadz atau pengasuhnya? Pak Budi orang Kristen, kok bisa mikirnya orang Muslim, katanya. Ya, saya nggak lihat Muslim Kristen Pak, saya bilang. Saya dididik orang tua saya kasih terhadap sesama. Oh iya, kata iya. Saya nggak mau Muslim mau apa agamanya, itu urusan dia dengan Tuhannya. Bagi saya, bagaimana saya bisa berbagi kasih. 2018 juga, coba hebatnya kawan-kawan kita ini di dalam penjara Lapas Tanjung Kusta, kami merayakan Natal, Bang Tuahman. Sama 100 anak
narapidana yang beragama Kristen. Bukan mudah lo menembus penjara itu. Di dalam penjara kita masuk bernatal seperti ini, handphone saya saja harus, semua kita harus ditahan gitu. Bernatal kita, kami lakukan juga seperti ini kepada 100 narapidana. Kemudian juga ke Jompo ketika Imlek kami pergi ke Marela. Kemudian juga seminar narkoba kami lakukan. Di mana? Di SMA Negeri 5. 1.500 siswa SMA 5 kami beri paparan-paparan ceramah bahaya narkoba oleh BNN, Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan, Dinas Pendidikan, Kesbangpol dan sebagainya. Setelah itu kami juga ke UMI Medan. 2.000 mahasiswa dikumpulkan untuk sosialisasi bahaya narkoba. Penceramahnya juga tetap itu. Dan terakhir mungkin kami melakukan bagi masker di depan gedung DPRD Sumut itu ketika COVID seperti ini. Dan ini mungkin sekarang kami lakukan, ini kegiatan yang terkini yang bisa kami lakukan. Bukan karena kuat dan gagah saya, tidak. Atau kuat dan gagah kawan-kawan. Mungkin Pak Besri, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang sekalian, Bu Eni, mungkin yang bisa kami bawa beras, apalagi itu, susu Carnation, gula, baru sabun mandi. Ini yang bukan kuat saya ini, bukan kuat kawan-kawan juga, tapi nggak tahu Tuhan kayaknya nunjukkan jalan aja gitu. Dibantulah dari si A, si B, si C, si D, seadanya. Ya kita hanya menyalurkan, mendorong orang, menggerakkan orang. Kayak ini tali asihnya untuk anak yatim ini, kami udah bingung ini dari mana kita cari uangnya, nggak ada. Makanya waktu kita di penjara dulu juga bingung, kepala Tanjung Bustanya apa katanya, biasanya wartawan minta uang sama saya di sini Pak Budi katanya, kok sekarang ini wartawan datang bawa uang ke sini katanya. Bingung, kepala penjaranya bingung gitu. Nah, saya bilang, saya pun bingung, gue bilang kenapa saya mau kayak gini, saya bilang. Nah, jadi apa-apa yang kami buat ini bukan kuat dan gagah kami, tapi dukungan orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk bisa kami bawa ala kadarnya ke sini. Pak Besri, jangan lihat apa yang kami bawa dan kuantitasnya, tapi inilah hati kami berbagi kasih dengan anak-anak yatim piatu. Kalau Bang Robert bilang tadi dia anak yatim piatu, saya juga anak yatim piatu Bang Robert. Sebenarnya saya berhak juga tadi itu tali asih gitu, dan saya tengok-tengok juga ya tadi itu. Tapi karena di sebelah saya Bang Tuahman, ditengok-tengok ya saya jadi takut saya, ya kan? Nah, jadi nggak jadi saya meminta juga kan gitu. Nah, jadi kaji ini kembali tadi kegiatan-kegiatannya menyasar selama ini kami lakukan, dan di sela-sela kesibukan aktivitas kawan-kawan jurnalis di sini juga ada yang muslim. Mohon yang muslim berdiri, teman-teman kita. Orang-orang seperti ini juga tidak tahu bagaimana pemikiran saya, tidak pernah mendiskriminasi. Mereka datang ya syukur, terima kasih, dan itu tetap kita ajak kawan-kawan untuk tetap tidak melihat suku, agama, ras dalam berbagai kegiatan-kegiatan positif. Jadi sampai saat ini Kaji UNED DPRD Sumut memiliki teman-teman yang aktif menulis di media masing-masing. Saya sendiri mungkin baru 91 jadi jurnalis. Baru berapa tahun itu sadar. Saya saat ini menulis di harian Metro 24, kemudian di online martabisumut.com, dan begitu juga teman-teman, ada yang di TV, ada yang di online, ada yang di mingguan, ada yang di harian. Jadi Kaji ini memang berkumpul teman-teman jurnalis. Apa moto Kaji ini? Berkarya dan beretika. Inilah motonya. Kenapa dia bernama komunitas aksi? Aksi, kami selalu ingin beraksi gitu. Aksi. Nah, inilah aksi kami di tempat Pak Besri. Dengan moto berkarya dan beretika,
Saya selalu mengajak kawan-kawan, kalau kaji ini nggak benar, kalian boleh pergi, gue bilang, tinggalkan. Tapi kalau kalian kalau ke kaji ini benar dan yang saya sampaikan benar, saya sudah pahala. Mau kalian ikuti, syukur alhamdulillah. Tidak, ya itu urusan masing-masing. Saya selalu ingatkan gitu. Kalau positif, ayo kita kerjakan sama-sama. Jadi kaji ini juga tetap berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang positif semenjak berdiri 26 Januari 2017, dan kami memohon dukungan dan doa dari kita semua supaya kaji ini bisa eksis. Kenapa? Yang namanya organisasi, komunitas, kelompok, lembaga tentu ada konflik internal Pak, eksternal segala macam, itu pasti. Pengorbanan pikiran, tenaga, uang, materi segala macam tentu itu sudah pasti. Dan konflik-konflik seperti itu ada. Bagaimana cara menangani pencapaian-pencapaian itu, ya kadang-kadang ya mau tak mau saya selalu mengajak kawan-kawan tetap menjaga kebersamaan dan tanggung jawab moral, khususnya pengurus. Flashback yang saya sampaikan ini mungkin singkat, tapi kami harap bisa menambah informasi kepada kita semua bahwasanya inilah kaji unit DPRD Sumut. Kami nggak punya uang, sekali lagi saya bilang, kaji unit DPRD Sumut nggak punya uang. Hidupnya dari anugerah ke anugerah. Bang Robert ada anugerahnya, Bang Tuahman mungkin ada anugerahnya. Bang, kami mau Natal Bang Tuahman, ya nanti saya bantu katanya. Walaupun sampai sekarang kita menunggu anugerah itu. Masih kita tunggu. Itulah kita doakan tetap Bang Tuahman ini sehat selalu. Tadi Ketua DPRD Sumut seharusnya bisa datang, Pak Besri, Bang Tuahman. Tapi tiba-tiba ditelepon beliau saya, ada pengurus DPP PDIP yang disemayamkan di DPD PDIP sekarang. Saya nggak mungkin nggak datang ke situ Pak Budi. Gimana Pak Jarod nengok saya nanti, kata Bang Bas kami. Oke lah Bang, lanjutkan perjuangan, saya bilang. Kemudian saya juga ingin mengatakan kaji unit DPRD Sumut ini memiliki pengurus-pengurus yang memang bisa dikategorikan punya kesibukan masing-masing. Nggak mudah mengumpulkan kami ini, nggak mudah sekali. Kayak inilah ada beberapa yang alasannya masuk akal gitu, ada yang mau menikah, ada yang pas di luar daerah, liputan katanya segala macam, nggak mudah gitu. Jadi kalaupun kami yang ada di sini hadir di panti asuhan ini, kami juga ingin menyatakan bahwasanya kawan-kawan itu juga mendukung dan mengucapkan salam buat kita semua di sini. Terutama kepada pengelola panti asuhan Pak Bestri dan Bu Heni dan adik-adik panti asuhan. Kemudian yang keempat, saya secara pribadi dan secara organisatoris ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, yaitu Pak Besri dan Bu Eni, yang saya pastikan sudah ikut capek, lelah dengan persiapan ini dari awal sampai pelaksanaan ini. Saya sudah bisa pastikan itu. Ada yang kurang pasti ditutupi mereka, ada yang lemah pasti ditutupi mereka. Dan doa saya itu juga, aduh Tuhan, apa yang kurang lagi, tolonglah lengkapi dan sempurnakan. Itu selalu saya doakan. Terima kasih Pak Besri. Saya bangga kita bisa kenalan, kita bisa bertemu Bu Eni dalam satu sukacita Natal bersama anak yatim piatu dalam kegiatan resmi seperti ini, berbagi kasih dengan anak yatim piatu. Kepada undangan kami juga yang lain, Bang Tuahman, terima kasih udah datang ya Bang ya. Bang Robert, Pak Dohar, Ibu dari Dinsos juga, mohon sampaikan salam kepada Pak Rajali. Pak Dohar, saya agak pernah juga sedikit bersinggungan sama beliau itu soal berita. Jadi salam Budiman Pak Dede dari Metro 24, udah tahu dia tuh Pak. Kirim salam hormat saya. Makanya kemarin kita undang beliau supaya ada ibaratnya pembanding lah atas apa yang akan disampaikan oleh Pak Tuahman nantinya. Kepada perwakilan camat, saya juga terima kasih sudah datang Pak Purba.
Perwakilan Sekwan Pak Nababan, terima kasih. Perwakilan Pak Kapolsek Deli Tua, izin sampaikan salam hormat saya Pak sama Pak Julkifli, Pak Purba. Suatu saat mungkin ketemu lagi sama beliau. Juga kepada dua panti asuhan, Pak Simangun Song dan Pak Yandri ya, mohon sampaikan salam hormat saya. Sudah berkenan hadir tadi ya Pak Yandri, tapi pergi lagi ya, ada kegiatan lagi ya. Tolong sampaikan Pak Besri salam hormat saya kepada kita semua pengurus kaji yang saya banggakan, anggota kaji dan panitia. Ketua panitia minta tolong dulu berdiri. Aku termasuk salut, luar biasa tadi dia menyampaikan laporannya itu. Tepuk tangan dulu untuk ketua panitia ini. Beliau ini wartawan Tribrata TV yang ngepostnya di Belawan. Jadi terima kasih ketua panitia, silakan duduk kembali, yang sudah berjuang selama 2 minggu kurang lebih ini untuk kegiatan kita ini. Dan kami juga percaya, saya sangat percaya banyak kekurangan dan kelemahan dalam acara ini dari awal sampai saat ini kita melaksanakannya. Semua kami sadari sebagai satu proses belajar sebagai manusia yang hidup. Kalau Mahatma Gandhi bilang, saya suka dengan kalimat Mahatma Gandhi ini, hiduplah kita seolah-olah kita akan mati besok, dan belajarlah kita seolah-olah kita akan hidup selamanya. Ini Mahatma Gandhi yang bilang. Jadi saya merenung-renungkan kalimat Mahatma Gandhi ini, berarti hiduplah kita seolah-olah kita akan mati besok. Berarti apa yang bisa kita buat sekarang ini kita buat. Kalau udah tahu kita mati besok, buatlah yang baik gitu. Kesempatan kita nggak ada lagi, besok mati kita. Dan kalau belajar, aku rasa sepakat juga, kalau orang masih hidup, aku rasa belajar dia terus. Jadi kami dalam proses belajar, mohon maafkan kami. Semenjak dini kami mohon maaf bila di sana sini masih terdapat kekurangan, termasuk dari kepanitiaan. Kekurangan kepanitiaan adalah kelemahan saya juga. Makanya dalam kesempatan ini izinkan kami memohon maaf agar kiranya dapat dipahami secara arif dan bijak. Semoga apa yang kami lakukan sore ini di panti asuhan ini bermanfaat dan berkat Tuhan bertambah-tambah di panti asuhan Anak Gembira dan 2 panti asuhan yang tadi sudah datang. Kiranya rasa kesetiakawanan sosial kaji unit DPRD Sumut bisa kuat terus melalui dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir dalam kesempatan ini, supaya kami terus berkarya, supaya kami terus beraksi untuk urusan-urusan sosial kepada orang-orang yang kesepian di tengah-tengah keramaian. Sebelum saya tutup sambutan ini, tadi ada saya tulis 4 bait pantun. Di pinggir sananya saya duduk tadi, karena saya tengok tempat duduk udah habis, hujan mau datang, alamat Tuhan mati aku kepikir. Saya datang Pak Dohar, saya langsung bergeser. 4 buah pantun, mohon izin kalau ada yang nggak pas. Bang Tuahman, izin Bang. Abang terus serius sekali, mau ceramah ya siap ini ya. Pertama, ke Simalingkar mencari pecal, singgah sebentar membeli tahu. Cakep ya? Cakep. Hari ini kaji bernatal, tebarkan kasih untuk yatim piatu. Oh, terakhir kau tuh. 2, panti asuhan Anak Gembira dikelola Ibu Nenggolan dan Pak Ritonga. Sembako kaji tidak seberapa, mohon diterima dengan sukacita. 3, moto kaji berkarya dan beretika. Kurang kuat lagi, ulangi. Moto kaji berkarya dan beretika, bermodal semangat demi sesama. Banyak kekurangan terutama dana,
namun kegiatan selalu terlaksana. Terakhir ya, izin ya. Ini selalu pegangan saya juga ini. Tak ada yang tak bisa kecuali tak mau. Pegangan saya dari seorang guru. Terima kasih buat undangan dan tamu. Maafkan kami bila kekurangan sesuatu. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, selamat Natal.